Nadia si wanita iblis benar-benar harus dibasmi secepatnya. Semoga saja Nando batal pergi ke Bali untuk bisa menyelamatkan Saleha dari kejahatan Nadia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Gila. Sekarang sih ya udah mulai happy nih Mimin untuk nonton sinetron Saleha karena memang alur ceritanya sudah semakin jelas memang ya. Yang pemeran antagonis yang sesungguhnya itu ternyata sudah keluar. Yang kita pikir pemeran antagonisnya itu ya masih bertahan ya di tiga besar, yaitu si nenek lampir, Rianti, Dita, dan Siska. Tapi sekarang berubah nih guys semuanya. Ternyata dalang dibalik kejahatan ini semua itu ya berpindah ke tangan Nadia, anak dari Rianti. Yang kita pikir Rianti itu udah paling mentok ya jahatnya di sinetron Saleha, tapi sepertinya Nadia jauh lebih berbisa nih guys. Nadia ini jauh lebih menyeramkan dan Nadia ini jauh lebih meresahkan kejahatannya. Kita lihat aja nih akan seperti apa nih cara main si Nadia ini untuk menghancurkan Saleha. Ya walaupun cara mainnya jauh lebih bagus dari Rianti, Dita, ataupun Siska, tapi entah kenapa Mimin yakin ya guys ya, yang namanya orang baik pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Jadi ya Saleha tenang aja, karena Mimin yakin dengan cara apapun nih si Nadia ini berusaha untuk menyakiti Saleha, ya pasti Tuhan akan melindungi Saleha terus-terusan. Karena Mimin yakin orang baik pasti akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan ya kita lihat aja, setelah ini Mimin sangat amat berharap sebentar lagi Nadia akan mendapatkan karmanya. Mungkin sekarang kita akan melihat lah ya, at least di beberapa episode ke depan lah, sampai hari Kamis atau Jumat, dia akan bahagia. Dia akan melihat Saleha menderita gara-gara gudeg ya guys ya, yang sudah dia berikan obat. Dan nanti tentunya akan berdampak buruk bagi kehamilan Saleha dan kepada Salehanya juga. Tapi kalian tenang saja, Saleha ini banyak sekali pelindung dia di sekitaran dia. Kalian tahu kan gimana Nando berusaha untuk selalu menjaga Saleha. Kemudian Pak Darmawan, Bara, Ibu Heni, Bu Sukma, kemudian Dani juga ya, ikut selalu berusaha untuk menjaga Saleha ini dengan cara mereka. Ya emang sekarang Saleha terjebak di dalam rumah yang penuh dengan orang-orang jahat ya. Karena Ferdi dan Nadia ini benar-benar udah maksimal banget nih kejahatan mereka ini berdua. Apalagi mereka berdua ini disatukan. Wah gila banget sih pastinya nanti ya guys ya. Kira-kira dengan cara apa nih mereka ini akan melakukan kejahatan terhadap Saleha itu benar-benar sepertinya sudah mereka pikirkan secara bagus, secara sistematis agar tidak terlihat. Kemudian mereka juga akan melakukan segala macam cara juga agar bisa menutupi bukti-bukti kalau mereka ini bersalah. Karena ya Nadia adalah anaknya Rianti loh. Rianti aja tuh udah jauh lebih jahat ya. Kita tahu banget ya. Mungkin di antara 3 nenek lampir yang paling jahat itu Rianti dulunya. Karena memang nyatanya sampai meninggal pun dia tuh gak pernah berubah. Tapi ternyata ada yang jauh lebih parah lagi nih jahatnya, yaitu anaknya sendiri si Nadia. Karena Nadia ini ya mungkin karena memang dia sudah mempunyai uang yang banyak juga kan, dia mendapatkan warisan sebanyak 2,5 M dari almarhumah Ibu Rianti. Kemudian dia juga mempunyai otak yang encer juga, dia cantik juga, dia makanya dia bisa mempermainkan hatinya Ferdi, bisa membuat Ferdi itu jatuh cinta sama dia. Dan sekarang uang yang dia dapatkan itu dia pergunakan untuk membeli sebuah kantor. Jadi dia nantinya berencana akan mencari atau merebut orang-orang atau rekan kerja dari Pak Rahmat agar nanti ya dia
akan lebih mudah nih untuk merencanakan dan menjalankan rencana-rencana jahat yang sudah dia susun itu. Dan sekarang nih, yang paling parahnya lagi si Ferdi juga udah mulai mendapatkan hatinya Pak Rahmat juga nih guys. Karena kan memang dia selama 4 bulan di Bandung, perusahaan yang sedang dia pimpin itu tuh berjalan dengan sangat amat baik. Dia bekerja dengan baik juga karena memang Nadia memang berhasil membuat Ferdi ini tampak ya seperti laki-laki yang baik lah. Dia menjadi lelaki yang dewasa, bisa mengendalikan diri dia. Pokoknya apapun yang diingatkan oleh si Nadia ini selalu didengarkan oleh Ferdi. Sehingga sekarang Pak Rahmat sudah mulai menaruh hati lah kepada Ferdi ini. Sudah mulai yakin kalau Ferdi ini mulai berubah. Dan dia ya mungkin saja akan secepatnya menguasai harta Pak Rahmat ini nih berdua nih, wanita dan si laki-laki jahat ini. Di sisi lain Dita sekarang yang kekalang kabut banget ya guys ya. Dia benar-benar tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nadia dan Ferdi terhadap anaknya Gania dan terhadap dia juga. Tapi ya mau gimana lagi, Ferdi sudah tahu akal busuk dari Gania dan Dita ini. Dia hanya ingin dinikahi oleh Gania ya karena uang saja. Dita ini mau Gania menikah dengan Ferdi ya karena dia ingin mendapatkan uangnya Ferdi. Tapi ya sekarang Ferdi memang masih menjadi suaminya Gania ya guys ya, alias Gania ini adalah istri pertamanya Ferdi. Tapi Ferdi tidak menganggap Gania sama sekali, namun dia tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada Gania agar Gania tidak banyak omong dan setidaknya apa yang dia inginkan yaitu mendapatkan harta dari Ferdi itu ya masih berjalan sampai sekarang. Dan ya tetapi Bu Dita terlihat agak kesel juga nih guys karena nyatanya rencana jahatnya selama ini yang sudah dia susun banget ya guys ya ternyata kacau gara-gara si Nadia ini, wanita yang dia bawa dari Magelang ke Jakarta yang tadinya dia berpikir bisa untuk ya memanfaatkan si Nadia ini untuk membalaskan dendamnya terhadap Saleha, tapi pada akhirnya dia pun juga kena imbasnya. Sekarang Dita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang dia inginkan hanyalah uangnya Ferdi dan dia sudah mendapatkan itu. Dia mendapatkan uang bulanan dari Ferdi, jadi ya dia nggak bisa berbuat apapun. Tapi sebenarnya kalau memang Dita mau berbuat hal yang ya setidaknya bermanfaat, ya dia harus berubah. Dia harus menjadi sosok wanita yang lebih baik lagi, meminta maaf secara tulus kepada Saleha dan ya bongkarlah semua kejahatan si Nadia ini. Setidaknya Dita ini akhirnya membantu Saleha lah untuk menangkap si Nadia dan membocorkan apapun yang memang harus dibocorkan lah dari si Nadia ini. Karena kan walau bagaimanapun Nadia ini sangat amat meresahkan banget ya guys ya sekarang ya. Jadi ini semua tuh ya tergantung Ibu Dita juga. Kalau memang Ibu Dita gak mau selalu di bawah tekanan, karena walau bagaimanapun ya Nadia dan Ferdi ini akan selalu menekan Dita dan Gania. Apalagi sekarang Gania dalam keadaan lumpuh juga. Ya pastinya Dita harus ya secepatnya harus berubah pikiran menjadi sosok yang lebih baik lagi lah. Jangan sok-sokan tetap berusaha untuk menjadi orang jahat. Karena walau bagaimanapun apa yang sudah Dita lakukan selama ini untuk berusaha mencelakai Saleha ini kan sulit sekali untuk bisa berjalan dengan lancar atau berhasil. Jadi ya kalau bisa Dita secepatan sadar deh. Karena kalau Dita sadar, Gania pun pasti sadar. Ya seperti Pak Ramdhani lah. Walaupun Pak Ramdhani dulu pernah melakukan kejahatan juga kan sama Saleha, tapi pada akhirnya dia berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dia memberitahu kejahatan dari Nadia. Dan ya dia sudah mencurigai Nadia juga. Dia memberitahu Nando juga tentang hal tersebut. Nah mudah-mudahan Nando juga secepatnya bisa mendapatkan informasi tes DNA yang cepat antara Nadia dan Reza. Kalau sebenarnya DNA mereka itu tidak cocok sama sekali, alias Nadia bukanlah tante dari
Reza dan bukan adik kandung dari Alia. Jadi sebenarnya siapa nih si Nadia ini? Nah, jadi nanti Nando dan juga Dani bisa lebih jauh lagi nih untuk menelusuri dan mengidentifikasi siapa wanita licik ini, siapa wanita yang menyeramkan dan meresahkan ini. Nah, kemudian di sisi lain sekarang gonjang-ganjing pernikahan antara Dani dan Intan ini, wah, kalau menurut Mimin agak meresahkan juga ya guys ya. Mimin takut kalau nanti Intan ini berubah menjadi sosok yang jahat karena dia patah hati dengan Dani. Takutnya nih nanti si Nadia berusaha mencuci otaknya Intan untuk membenci Saleha juga, dan pada akhirnya Saleha lagi nih yang kena. Padahal Dani yang gak bisa mengatur ritme rasa perasaan dia tuh kepada Saleha, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya juga. Tapi malah Saleha lagi nih yang kena, kan kasihan banget ya. Makanya oleh karena itu ayo dong Dani berusaha dong untuk bisa mencintai Intan, karena kan kalian tuh udah menikah selama 4 bulan lamanya ya guys ya. Jadi kan kasihan kalau nanti Intan hanya bertepuk sebelah tangan nih cintanya. Dia memang mendapatkan harta, mendapatkan apapun lah ya, yang namanya materi itu dia dapat semuanya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan cinta dari Dani, ya buat apa dia menjalani pernikahan ini? Karena yang dia butuhkan sekarang itu adalah cinta dari suaminya. Dan sekarang di saat suaminya malah mencintai wanita lain dan lebih care sama wanita lain yang dia kenal, ya tentu dia merasa tidak nyaman dan merasa sangat amat cemburu. Nah, kembali ke gudeg ya guys ya. Ya ampun, gudeg, ya ampun. Entah kenapa Mimin kesel banget ya. Kenapa sih Saleha ini pada akhirnya tetap makan gudeg tersebut? Karena walau bagaimanapun tuh sekarang si Nando itu udah nggak ada nih di rumah, dia pergi ke Bali. Ya syukur-syukur kalau Nando mempunyai perasaan yang kuat seperti dulu ya kepada Saleha. Jadi setiap ada permasalahan apa nih Saleha ini, dia kan dadanya langsung sesek gitu kan si Nando. Jadi mudah-mudahan saja Nando ini secepatnya bisa pulang lagi lah ke Jakarta untuk menemui Saleha, karena sebentar lagi Saleha sepertinya ya tidak akan baik-baik saja guys. Sepertinya Saleha ini akan masuk ke rumah sakit lagi gara-gara gudeg yang sudah diracuni oleh si Intan ini. Dan ya Mimin sih sangat amat berharap kalau kejahatan Intan ini secepatnya bisa terbongkar lah, karena nanti takutnya ada yang saling menyalahkan nih di rumah ini. Yang ngebeliin gudeg itu kan si Bara, takutnya nih nanti pada mikir kalau itu tuh kerjaan Bara, tapi nggak mungkin juga ya. Cuma ya kita berharap aja kejahatan si Nadia ini secepatan terbongkar, dan jangan sampai nanti Saleha keburu celaka lagi gara-gara si wanita iblis Nadia ini. Udah gak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.